Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, sebuah cabang. Tajibus salatu ala man ittasafa bihadis sifat as-sittih. Tajibu wajib kamu as-salatu, tajibu wajib apa as-salatu, apa salat ala man ittasafa, atas man, yaitu manit, atas man orang ittasafa yang disifati, siapa orang bihadis sifati dengan sifat yang 6 ini, ya. Ada 6 orang yang wajib melakukan sholat, ya, yang memiliki sifat yang 6 ini. Ahaduha, adapun orang yang wajib melaksanakan sholat, ya, kewajiban sholat itu bagi siapa sih? Ya. Islamun, yaitu orang yang memiliki sifat Islam, yaitu sifat keislaman pada dirinya, orang yang Islam namanya. Walaupun fima di dalam sesuatu ialah maba, di dalam zaman yang telah lalu, di masa yang telah lalu, kamurtadin, seperti orang yang murtad, ya. Fala yajibu alal kafir, maka tidak wajib atas orang yang kafir asli, yaitu kafir asli, al-qadha wa qadha. Idza aslamah, jika masuk Islam, bal la yan'aqidu, bahkan la yan'aqidu, tidak menjadi apa qadha. Wa amal murtaddu, adapun orang yang murtad, fa yajibu alaihi al-qadha, maka wajib alaihi atas orang murtad al-qadha, apa qadha, hatta zamanal jununi, sehingga zamanal junun, di dalam zaman al-junun yang gila, duna zamanul haidi, bukan zaman haid, wan nifas dan nifas, ya. Kewajiban sholat bagi orang Islam itu mutlak, ya. Termasuk Islamnya yang pernah menjadi Islam, tapi dia keluar menjadi murtad, dia tetap wajib, ya. Orang murtad itu selama, ibaratnya dia murtad selama 1 minggu, ibaratnya. Setelah 1 minggu dia kembali masuk Islam lagi, maka wajib bagi orang yang murtad itu mengkodok sholatnya yang 1 minggu itu, ya. Wajib mengkodok, ya. Walaupun ketika murtad akhirnya dia gila, ya. Ketika murtad akhirnya dia gila, ya. Setelah hampir 1 minggu dia sembuh dan akhirnya masuk maka selama itu juga dia harus wajib hukumnya mengkodok sholatnya yang 1 minggu itu, walaupun dia di luar Islam. Karena apa? Karena dia telah sudah masuk Islam. Sebenarnya kewajiban bagi orang melaksanakan sholat itu kepada seluruh umat, gitu ya, kepada seluruh umat. Namun bagi mereka yang murtad, gitu ya, termasuk orang murtad, ya, itu wajib melaksanakan sholat. Orang kafir wajib melaksanakan sholat, tapi karena dia kafir, ya, karena dia kafir tidak sah sholatnya. Beda halnya dengan murtad. Kalaulah orang kafir, ya, ketika dia masuk Islam, seluruh dosa kekafirannya itu hilang, diampuni oleh Allah, ya. Kalau kafir asli, sebelumnya kafir, ya, kafir asli memang sudah dari turunan ibaratnya. Lalu dia masuk Islam, ya, ibaratnya umur 60, lalu dia masuk Islam. Lalu dia mulai tekun melaksanakan sholat. Mulai kapan dia harus melaksanakan sholat? Ya sejak itu, sejak masuk Islam, ya. Sejak masuk Islam itu tercatat dia harus wajib melaksanakan sholat. Bagaimana yang telah lalu? Dia selama itu kan bukan orang Islam asli, bukan orang Islam, masih dalam kekafiran, ya. Tapi lidakwah itu tuntutan sholat itu kepada seluruhnya. Tuntutan masuk Islam kepada seluruhnya itu lidakwah, ya. Tapi bagi mereka yang sudah masuk Islam, wajib hukumnya melaksanakan sholat.
Walaupun setelah itu dia murtad, dalam kemurtadannya itu dia tetap wajib sholat. Seandainya dia sholat ketika murtad, bagaimana? Sholatnya tidak sah. Walaupun dia sholat, sholatnya tidak sah. Karena apa? Ya murtad itu tadi. Murtad itu merusak keseluruhan hubungan hukum. Ya, tali hukum. Kemurtadan itu merusak sebuah tali hukum. Termasuk juga tali hukum pernikahan. Hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Karena sekarang di akhir zaman banyak ucapan-ucapan yang membuat ucapan tersebut keluar dari Islam. Ya. Menghina Rasulullah. Itu ya, di dalam kitab Mirqatus Suhudut Tasdiq, secara kitab Sulamut Taufik, itu keluar dari Islam. Menghina malaikat, menghina syariat Allah, menghina hukum yang sudah ijma ulama, itu termasuk juga. Contoh menghina sholat. Sholat itu adalah sesuatu hal yang wajib secara ijma ulama. Lalu ada orang menghina dengan hatinya, ya, dia menghina betul, hatinya juga ikut, gitu. Opo sholat tok, kau le opo meskipun sholat. Itu namanya penghinaan terhadap hukum terhadap hukum sholat, terhadap syariat Allah. Oleh opo sampai sholat itu? Ya. Hal semacam itu akan membawa murtadnya seseorang. Kalau di dalam hatinya dia ada niatan menghina, listihza'i. Kalau di dalam hatinya ada niatan menghina. Kalau tidak ada niatan menghina, tidak. Tapi tetap dosa besar. Ibaratnya cuma ngiloki areke kan ada anak itu yang gurau gitu ya. Gojloki koncoe sampean sholat terus gak ono gunane. Sholat terus tapi kelakuan sik tetep koyo ngono, wis gak usah sholat. Kan ada orang yang mengatakan gitu. Tapi kalau niatnya tidak niat menghina sholat, itu nggak menjadi murtad, tapi tetap dosa besar. Dosa besar. Mau nggak mau bagaimanapun saja, kan ada alim sholat kate opo sholat lu gak garai masuk surga, sholat lu gak kirong garai sugih sampean. Ada kan orang-orang yang berucap kayak gitu. Ini hati-hati. Kalau hal tersebut diucapkan dengan niatan menghina sholat atau meremehkan sholat, maka dia akan menjadi murtad. Ya. Banyak sekali ucapan-ucapan di kalangan di akhir zaman ini yang menghantarkan orang itu keluar dari Islam. Maka ketika murtad, tali hukum syariat terputus dengan sendirinya, termasuk pernikahannya. Nikahnya dengan istrinya rusak karena murtad. Andai kata waktunya puasa, murtad, puasanya putus, rusak. Naudzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kemurtadan. Ya sudah. Konco dewe. Baik, sampai di mana tadi? Wanisa. Ya. Jadi kewajiban ya melaksanakan sholat satu orang Islam. Nah, walaupun dia pernah Islam ibaratnya. Kan ada ya kalangan artis lah orang Islam, lalu karena kawin dengan laki-laki Nasoro masuk Nasoro, kawin ambil wong Buddha masuk Buddha. Selama kemurtadannya dia itu tetap wajib dia sholat. Walaupun nanti seandainya dia kembali lagi ke Islam, maka harus diganti itu semua.
dalam keadaan murtad itu berapa tahun. Pernah itu Tigor, tahu Tigor? Artis itu loh. Ya, Bang Tigor. Itu kan pernah tanya sama siapa gitu kan, sama UAS kalau ya, sama Ustaz Abdul Somad kalau nggak salah. Dia itu kan pernah murtad. Ya, apa pernah murtad atau bagaimana? Wallah alam, saya nggak tahu. Cuman dia pernah keluar dari Islam, lalu kembali lagi ke Islam. Nah, maka selama dia itu murtad, selama dia ada di luar Islam, itu kewajiban sholatnya tetap wajib. Dan dia harus mengqadha ketika dia kembali ke Islam. Wajib mengqadha. Kayak gitu ya. Semuanya termasuk puasanya. Semua kewajiban-kewajiban Islam termasuk puasanya, zakatnya, semua. Ya, bukan hanya sholat saja. Ya, semua yang tidak dilakukan ketika dia murtad, ya wajib. Ya, wajib melakukan. Seperti itu. Fala yajibu 'alal kafiril asli al-qadha. Maka kalau bagi orang yang kafir asli tidak ada kewajiban mengqadha salat. Tidak aslama jika dia masuk Islam. Bal la yan'aqidu. Bahkan tidak menjadi apa qadha tersebut. Kalau seandainya dia mengqadha, ya hati-hati salat. Wa amal murtadu, adapun orang murtad, wa yajibu, maka wajib atas orang murtad, alaihi, atas orang murtad itu al-qadha, apa qadha. Hatta zamanul junun. Ya. Sampai-sampai walaupun dia dalam masa di mana dia gila, ya. Duna zamanil haid, bukan di waktu haid. Nah, jadi kalau perempuan ya lihat, kalau ada masanya haid dia berapa? Setiap bulannya ada masa haid. Ya, masa haidnya dia berapa? Ibaratnya dia murtad. Dalam kemurtadannya dia haid. Haidnya itu kan setiap bulannya berapa? 1 minggu ibaratnya, standarnya kan begitu. 1 minggu, ya sudah dikurangi 1 minggu aja. Berarti setiap bulannya dia harus mengqadha sholat selama, kalau 30 dikurangi 1 minggu dikurangi 7 berapa? 23. Berarti setiap bulan dia harus mengqadha 23 hari. Kali berapa bulan dia dalam keadaan murtad. Kalau perempuan, ya. Entah kalau nifas, dihitung juga masa nifasnya berapa. Itu yang tidak dikenai kewajiban sholat. Karena walaupun dalam keadaan Islam pun tidak wajib sholat orang haid dan nifas, ya. Wathaniha, adapun yang nomor 2, ya. Wathaniha, adapun orang yang kedua yang wajib, ya, melaksanakan sholat di samping Islam, ini adalah syarat, ya. Syarat bagi orang sholat itu bisa sah manakala satu Islam. Yang kedua bulughun, yaitu baligh, ya, bisinnih, ya, yaitu dengan umur, ya, dengan tahunnya sudah sampai tahun 15 tahun. Ya, kalau secara umur sudah umur 15 tahun. Karena kalau belum umur 15 tahun berarti masih belum balik, kan gitu ya. Belum balik. Tapi ya, tetap walaupun belum balik tetap wajib kita suruh. Kalau anak kita wajib kita perintah, wajib kita suruh untuk melaksanakan sholat. Kalau sudah umur 10 tahun wajib kita pukul kalau tidak mau sholat, walaupun dengan pukulan yang tidak menyakitkan, gitu ya. Dipukul betisnya, entah dengan apa, dengan koran kayak, entah dengan lidi, kan gitu ya. Ya, semacam itu. Tapi lidi satu, cok lidi pok aneh, foto sakit pak, ya, sakit. Berarti ketika sudah balik, ya, sudah balik, nah, yaitu balik secara bisini, yaitu secara tahun, yaitu sudah umur 15 tahun. Au bihtilami, atau sebab bermimpi, ya, sebab bermimpi. Makanya kenapa orang umur 9 tahun gitu ya, itu sudah harus dipukul 9 sempurna.
9 sempurna ketika sudah 9 tahun tuntas masuk ke 10, maka wajib dipukul kalau memang dia tidak mau sholat. Kenapa? Karena kemungkinan dia bermimpi junub sangatlah besar. Pandangan ulama seperti itu. Dan terkadang anak itu kan nggak ngaku nek mimpi juga. Jadi makanya harus ditanyakan juga ya. Makanya kenapa harus dipaksa untuk melakukan sholat? Karena kemungkinan besar anak umur 9 tahun ya masuk ke 10 itu bermimpi junub itu memungkinkan. Sangat memungkinkan gitu ya. Sama halnya dengan haid umur 9 sampai masuk ke 10 ya. Ketika sudah masuk 10 tahun, kenapa anak sobiah istilahnya, anak kecil yang perempuan itu juga kalau tidak mau sholat harus dipukul? Artinya apa? Harus dipaksa anak tersebut untuk melakukan sholat. Karena kemungkinan haid itu sangat besar. Terkadang kan ada anak umur 9 tahun haid, ya 10 tahun sudah haid, 10 tahun kan masih SD terkadang. Tapi karena anaknya memang turunannya gede, jadi ketok gede ya. Au bil haidih, atau dengan haid ya. Wala yajibu qada'u, maka tidak wajib al qada'u apa qada' ala sobi atas anak kecil laki-laki ba'dal bulughi ba'dal bulughi, setelah balik ya. Lakin akan tetapi yundabu, disunatkan lahu bagi sobi ya, ida balagha, jika sudah sampai sudah balik siapa sobi, qada uma, yaitu mengqada ma akan sesuatu, fatahu yang tidak melakukan sholat, zamanat tamyiz, di zaman tamyiznya, ilal bulughi, sampai balik. Artinya begini, kita sebagai orang tua diwajibkan untuk memerintahkan anak kita untuk melakukan sholat itu kan ketika anak sudah umur 7 tahun. Artinya anak tersebut sudah tamyiz gitu ya. Anak sudah tamyiz, maka wajib bagi orang tua memerintahkan melakukan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain ya bila mampu. Termasuk juga kewajiban kita mencegah dan menjelaskan segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat ya. Nah, kewajiban kita memerintahkan anak untuk melakukan sholat itu sejalan juga dengan kewajiban kita mengajarinya ya. Ngajari anak melakukan sholat, ngajari anak berwudu, ngajari anak bersesuci, itu hukumnya wajib ya. Artinya apa? Kalau tidak kita lakukan, dosa kita gitu loh. Waalaikumsalam. Ada kitabnya? Hah? Ya, gabung. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak melakukan, tidak memerintahkan pada anak ketika anak sudah umur 7 tahun, sudah tamyiz, ya, itu dosa. Karena itu wajib, ya, wajib. Masalah dia melakukan atau tidak, itu beda. Yang penting kita perintahkan dia melakukan sholat. Kita suruh dia melakukan sholat. Gak melakukan, bukan kewajiban kita, bukan wilayah kita. Gitu ya, dia melakukan. Tapi apakah dipukul? Tidak. Kalau sudah umur 10 tahun, memasuki menginjak 10 tahun, baru dia kita pukul kalau dia tidak mau melakukan sholat. Kayak gitu. Nah, berkaitan dengan itu juga, seandainya ada anak ya tidak melakukan sholat, sebagian daripada ketika tamyiz kadang lakokne sholat, kadang enggak, kadang lakokne sholat, kadang enggak.
Nah, ketika dia sampai dia balik, kan gitu ya. Ketika balik, bolehkah dia mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama dari tamyiz sampai balik? Itu sunnah. Oke. Sunnah bagi orang yang sudah balik mengqadha sholatnya dari dulu mulai tamyiz ya, 7 tahun, umur 7 tahun sampai umur 15 tahun, sampai dia balik istilahnya. Kalau baliknya itu umur 10 tahun berarti sudah ya mulai saja itu, mulai tamyiz umur 7 tahun sampai umur 10. Kalau baliknya ibaratnya umur 15 ya itu tadi umur 5 sampai umur 5. Itu sunnah. Tapi tidak ada kewajiban mengqadha. Karena apa? Masih belum mukallaf. Oke? Masih belum mukallaf. Kata-kata mukallaf itu orang yang dibebani hukum, ya. Artinya masih belum terbebani hukum. Tapi beda halnya kalaulah anak umur 10 tahun. Anak umur 10 tahun ibaratnya kita sudah perintahkan dia melakukan sholat. Lalu kita perintahkan di bulan suci Ramadan dia melakukan puasa. Lalu dia puasa. Nah, kalaulah dia itu mampu melaksanakan puasa sampai 3 hari berturut-turut, maka anak itu sejak saat itu wajib hukumnya melaksanakan puasa. Karena apa? Karena dia mampu, dalam kategori mampu melaksanakan puasa. Kalau tidak mampu, ya tidak kan, jangan dipaksa. Karena anak itu masih belum balik. Tapi tetap harus kita perintahkan melaksanakan puasa bagi mereka yang mampu. Ya, kalau dicoba mampu ya sudah, perintahkan aja terus. Nah, kalau sudah 3 hari berturut-turut, katakan pada dia, nah, sampai sekarang wajib puasanya. Karena sampai berturut-turut, mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, puasa. Dan sampai mampu, maka selanjutnya sampai harus puasa terus. Gitu ya. Walaupun belum balik. Gitu ya. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, ya, kalaulah seseorang itu sudah mampu, ya, thalatha ayyami mutatabi'ain, yaitu berpuasa yasumu thalathati ayyam, 3 hari mutatabi'ain berturut-turut, ya, fayajibu alaihi, maka wajib atasnya berpuasa. Terus ya, tetap wajib. Gitu ya. Karena apa? Karena sudah dalam kategori mampu. Walaupun belum balik, gitu ya. Nah, untuk mengqadha sholat, ya, mulai sejak tamyiz sampai dia balik, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, kadang kan baru balik itu semangat untuk sholat kan muncul. Iya, aku diutang akeh, aku ini gitu. Mulai kapan saya berutang? Ya sejak umur sekian tahun gini. Nah, itu kita berikan jawaban padanya. Sunnah memang untuk melakukan mengqadha, tapi tidak wajib. Andai kata dia mengqadha, bagus. Dan itu yang disenangi oleh Allah, gitu ya. Apa-apa, suruh aja. Idza balawul qada'u ma fatahu zamanu tamyiz ila bulughi duna ma qablahu, ya. Tidak, artinya ma zaman qablahu, sebelum tamyiz, ya. Tidak sebelum tamyiz. Dihitung kalau mau mengqadha itu setelah dia tamyiz, mulai dia tamyiz sampai dia balik kalau mau mengqadha. Ada berapa sholat yang ditinggalkan olehnya, gitu deh. Fa innahu, maka tidak, kalau belum tamyiz tidak wajib, tidak juga sunnah. Fa innahu, maka sesungguhnya mengqadha itu yahrumu, ialah menjadi haram, ya. Wala yan'aqidu, dan tidak jadi apa qadha tersebut. Wala yan'aqid,
Jadi kalau toh dia mau mengkodok di masa, anggaplah anak tersebut setelah dia tahu bahwa dirinya sudah tamis, ya, dia langsung melaksanakan sholat, taatlah, sholat terus sampai balik, nggak pernah libur, nggak pernah tidak sholat. Nah, tapi setelah balik dia mikir, aku sebelum tamis saya kan nggak sholat, saya pengen mengkodok sholat, itu jadi haram. Ya. Mengkodok sholat saya mulai umur 1 tahun sampai umur 7 tak kodoki kabeh. Ya, malah justru menjadi haram. Nggak boleh, nggak jadi juga. Karena apa? Belum tamis. Itu jadi main-main nanti. Tibanya itu main-main. Karena kategori tamis itu mulai kapan dia tamis, mulai sanalah dia harus diperintahkan. Tapi bukan berarti dia wajib melakukan. Ya. Tapi harus diperintah untuk melakukan sholat. Ya. Karena apa? Mulai sejak awal dia paham, mengerti, ya, maka dibutuhkan anak tersebut terbiasa melakukan kebaikan. Maka bukan hanya sekedar kebaikan-kebaikan yang sifatnya wajib dari Allah, kesunahan-kesunahan pun kalau kita mau kita didikkan mulai umur 7 tahun, insya Allah dewasanya baik. Coba aja sampai kalau nggak percaya. Sampai punya anak mulai umur 7 tahun, sampai didik mau sampai bangun program apa di dalam alam bawah sadar. Mulai umur 7 tahun itulah kesempatan sampai itu menanamkan program yang baik pada anak. Program-program baik pada anak. Nah, bagaimana cara menanamkan? Ucapkan padanya berkali-kali. Ucapkan padanya berkali-kali. Jadilah kamu anak soleh. Anak soleh itu bakti pada orang tua. Anak soleh itu taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Anak soleh itu mengabdi, berbakti kepada kedua orang tua. Berulang-ulang kita ucapkan seperti itu, mulai umur 7 tahun. Maka itu akan terpatri menjadi sebuah program di dalam alam bawah sadarnya. Sehingga ketika dewasa dia akan tunduk pada orang tua, akan bakti pada orang tua. Ini kan pada di anak aku. Siapa sini? Ya artinya memprogram diri, memprogram untuk anak kita. Apakah kita juga bisa diprogram, Ustaz? Bisa. Bisa. Alam sadar kan saya sering katakan ya. Manusia itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan itu nyambungnya ke alam bawah sadar, otak kiri ke alam sadar. Kan lain. Sampai kalau tahu gunung es yang muncul di dataran permukaan itu kan sedikit sekali. Itulah alam sadar. Ya, kekuatan alam sadar itu cuma sedikit. Tapi alam bawah sadar itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Hampir 80-90% kekuatan manusia berada di alam bawah sadar. Di alam bawah sadar itu isinya apa? Keyakinan, kesabaran, bersyukur, ikhlas, kejujuran, logika. Itu tidak menerima. Kalau orang jujur bakal sukses, orang jujur bisa jadi kaya, itu logika nggak akan terima. Ya enggak? Oh, gak iso, pengen suki yo kan ngono lah. Pengen suki kerja, pengen pinter belajar. Itu alam sadar, akal. Tapi kalau alam bawah sadar beda. Isinya apa? Keyakinan.
Kalau sampean melakukan sesuatu itu yakin terjadi, terjadilah. Akan terjadi. Tapi itu lagi, ada kekuatan sabar, ada kekuatan syukur, ada kekuatan ikhlas di dalam alam bawah sadar. Itu energi-energi alam bawah sadar. Ada keikhlasan, ada ketawakalan. Tawakal. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrah ayyakuna aqwan nas." Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat di antara manusia, falyatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Tawakal itu bagaimana? Tawakal itu bukan pasrah kepada Allah lalu diam tidak berbuat apa-apa. Itu namanya putus asa. Bedanya tipis antara tawakal dengan putus asa. Ya. Nah, kalau tawakal bagaimana? Tawakal itu memasrahkan hasilnya kepada Allah, ikhtiarnya tetap dilakukan, usaha tetap dilakukan, hasilnya gak dipikir. Wow. Hasilnya gak dipikir, oleh pirai gak dipikir, tapi yakin ini akan membuahkan hasil yang baik. Nah, itu akan membuahkan hasil yang besar. Yakini aja, ambil Gusti Allah dengan usaha ini, ya. Karena saya usaha ini, ya Allah senang kan pada orang yang bekerja keras. Allah senang pada orang yang mau berusaha. Ya. Allah paling nggak suka kepada orang yang leye-leye. Leye-leye itu apa? Bermalas-malasan, nganggur, santai-santai. Bahkan itu termasuk kata sabda Rasulullah, ya, akan membawa kerasnya hati, gitu ya. Kerasnya salah satun. Ada 3 hal yukosyil kolbah yang akan membawa kerasnya hati. Apa itu? Ya, kathirut ta'am, mangan akeh. Ya, mangane akeh. Kathirun naum, akeh turune. Ya, wa kathirur roha, dan akeh leye-leyeni. Akeh bermalas-malas. Akeh nganggure. Wong nek akeh nganggure, ya, yang bergerak mas pikiran. Nah, pikiran didorong oleh syahwat, nafsu. Akhirnya mikir sing enggak. Karena di dalam hati ada keinginan. Keinginan tidak disertai dengan usaha, cuma dipikir tak. Ada enggak orang aku pengen ini cuma dipikir tak? Ya kata tadi nggak akan sampai gitu loh, nggak akan sampai. Maka ikhtiar dibutuhkan di sana, ikhtiar dibutuhkan. Hasilnya pasrahkan, tawakal. Tawakal itu memiliki sebuah energi yang sangat kuat. Kalau tawakal itu disertai dengan keyakinan kepada Allah, wah mutlak Pak. Jadi kita mohon pada Allah, ya Allah, saya ingin ini. Lalu ikhtiar. Diyakini sebab ikhtiar ini Allah akan memenuhi keinginan kita. Ini. Lalu gak usah dipikir caranya Allah. Caranya Allah jarno ae. Kita tetap aja ikhtiar sebagaimana biasa. Kalau ikhtiar sandaran pada akal boleh, pada keilmuan. Oh, menurut ilmu dagang harus begini, menurut ilmu perekonomian harus begini. Itu ikhtiarnya. Tapi hasilnya nggak usah bersandar pada apapun kecuali kepada Allah. Bahwa Allah adalah Al-Wahhab, bahwa Allah adalah Ar-Razzaq. Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, Allah Maha Dermawan. Maka mintalah, Allah pasti beri.
Allah pasti memberi. Kalau engkau yakini Allah akan memberi. Kalau engkau tidak yakini, ada keraguan di sana, putuslah itu. Dan Allah sudah menjelaskan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Yang gitu. Saya akan memberikan apa yang menjadi prasangka hamba. Kan kayak gitu. Ya. Oh, posisi ono di saya. Masuk. Masuk, Mas. Masuk ke dalam. Ya. Insyaallah. Salim dulu, salim. Ayo salim kabeh. Salim kabeh. Ayo. Salim semuanya. Dah ke dalam sekarang. Ke dalam nang ibu. Geser gini. Geser. Sampai ojo nekak-nek kok keramane sampe. Wae, keram terus ket mau. Ya. Enggak, aku nang Dubai. Keram terus Pak. Mau muter kae. Oh, pengen wes. Lah kok aku sih nang kono. Enggak apa. Kamang ceket masalahnya. Lu Gak apa-apa itu tuh. wes. Bismillah. Kapun terus ya. Ya sama-sama. Maka penting bagi kita kalau kita memiliki anak sudah umur 7 tahun memasukkan program-program baik pada anak itu. Terutama ketika mau tidur. Itu ketika anak sudah mau masuk ke alam setan. Ya. Antara sadar dengan makanya kalau para kiai yang tahu ya nek tepae ngajar ana sing turu agak ngantuk-ngantuk dijarno ae gak digugah. Kenapa? Biarkan ilmu itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Tapi sampai ojo turu kabeh lho. Karena ngono kok itu nek ngono tak setengah turu ya. Kalau wakalnya Imam Malik itu termasuk gimana Pak? Atau makomnya atau gimana? Ya lain lagi. Kalau Imam Malik itu kan sudah beda Mas. Alim DE. Tawakalnya DE sudah masuk dalam kategori tawakalnya kalangan aulia. Ya. Jadi tawakal itu pun sendiri kan ada tingkatannya. Sama halnya dengan ikhlas ada tingkatannya. Tapi yang jelas ya tawakal itu ya kalau definisi tawakal itu sendiri faida azamta fatawakal ala Allah. Maka harus ada azam dulu. Gak ono azam itu sebuah keinginan yang sudah dilakukan, melakukan keinginan itu. Ibaratnya mau ke Jakarta, sudah berangkat, gitu loh. Sampai gak sampainya tawakal kepada Allah, gitu loh. Maksudnya itu adalah tawakal. Nah itu yang disebut dengan azam. Gak ono azam, aku tak tawakal nang Gusti Allah, aku pengen nang Jakarta meneng. Gak tutup. Gak kita tutup. Yakin lah. Sama. Pada keinginan itu juga begitu. Keinginan apapun kalau memang ikhtiar tidak ada, itu bukan tawakal namanya. Itu putus asa. Beda. Baik. Pentingnya kita juga memasukkan kejujuran pada anak ya. Anak bahwa katakan jujur itu akan jadi mulia, jujur itu akan membawa keberuntungan, jujur itu akan terus masukkan itu. Ya, program-program jujur, ikhlas, tawakal, yakin, insya Allah sukses. Ya tahdusan bin nikmat. Saya mulai kecil, Iqbal itu sering saya masuki program-program kayak gitu.
terutama program yakin, program keyakinan. Makanya saya katakan, setiap langkahmu adalah menuju kesuksesan. Setiap langkahmu adalah kesuksesan. Maka teruslah kamu melangkah. Nggak usah noleh ke belakang. Kesuksesan menunggu di depanmu. Apapun yang kamu inginkan akan terjadi di depanmu, bukan di belakangmu. Apapun yang kamu inginkan akan kamu raih di depanmu, bukan di belakangmu. Maka janganlah engkau menoleh ke belakang. Terus saya tanamkan hal-hal semacam itu. Oh, semangat sendiri. Belajarnya semangat sendiri, anunya semangat sendiri. Saya nggak pernah memaksa dia untuk belajar, enggak. Benar, saya nggak pernah memaksa Mas Iqbal itu untuk belajar. Dia semangat sendiri belajar. Karena mulai sejak umur 7 tahun saya program gitu. Terutama dulu ketika dalam kandungan juga, kalau saya baca wirid mulai dari wiridul latif, rotibul haddar, rotibul atas, saya pegangin perut istri itu. Saya ajak untuk berzikir. Kalau masih kecil bayi, saya gendong. Saya bacaan wirid, saya gendong. Ketika saya berzikir, saya gendong. Jadi energi zikir masuk ke dalam dirinya juga. Energi zikir itulah yang juga akan membawa anak itu cerdas, membawa anak itu sukses. Pentingnya kan membimbing, mendidik anak bukan ketika anak sudah tamis saja sebenarnya. Mulai sejak dalam kandungan. Baik. Maka mengkodok sholat ya, yang tidak dilakukan mulai sejak tamyiz sampai balik itu hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Artinya kalau sunnah dia kalau dilakukan ya bagus gitu. Fa innahu, kalau dia sebelum tamyiz itu dunama qablahu, tidak sebelum tamyiz. Kalau sebelum tamyiz dia juga mengqadainya, itu justru menjadi haram. Fa innahu yahrumu, maka mengqada salat di masa dia belum tamyiz yahrumu haram. Kenapa diharamkan? Karena main-main. Ngapain wong anak belum ngerti apa-apa, tidak ada kewajiban kok. Tidak ada anuan karena dia sebelum tamyiz gak iso lapo-lapo, memang gak bisa apa-apa kan. Sholat pun gak bener kan gitu. Ngapain masih mau dikodok? Itu kan main-main namanya. Sholat itu gak boleh dibuat main-main. Maka itulah masuk dalam kategori haram. Walam yan akid, dan tidak terjadi. Khilafan berbeda hanya li jahalati, bagi orang-orang yang li jahalah itu epok-epok bodoh ya. Li jahalati sufiyah, epok-epok bodohnya kalangan orang-orang sufi ya. Qala mengatakan ya, akan perkataan hal tersebut Abdul Karim. Siapa Syekh Abdul Karim? Artinya gini, terkadang ada orang-orang sufi ya, yang tapi Imam Nawawi sendiri mengatakan jahalah sing diarani bodoh. Tadi orang sufi kadang bodoh. Memang ada orang sufi itu seakan-akan disamakan dengan orang yang pakaiannya compang-camping ya. Orangnya mau makan aja nggak makan, orangnya kotor, itu dianggap sufi kayak gitu. Bukan itu sufi ya. Sufi itu bukan itu, Mas. Justru kalau kita mau melihat arti sufi itu adalah bersih. As-sufi adalah bersih, suci. Sufi bukanlah kotor, sufi bukanlah compang-camping.
Tapi yang dimaksud sufi fil qalbi, bersih hatinya, bening hati. As-sufi fil qalbi, dia bening hatinya, bersih hatinya. Tapi bersih hati, bening hati tidaklah menunjukkan pakaian, compang-campingnya pakaian. Walaupun ada sebagian dari ulama-ulama sufi ya yang sudah mereka yang memang kebetulan jadab ya. Orang sing gak mikir nanggone awake dhewe. Pada tingkatan di sufi itu ada orang itu kan ada istilah sair, ada wasil, atau bisa disebut dengan salik atau wasil kan gitu. Salik itu orang yang mau melangkah menempuh jalan Allah menuju Allah. Sudah menaiki tangga. Karena apa? Untuk sampainya kehadiran Allah, dekat kepada Allah itu jalannya menanjak, Mas. Enggak datar begini, jalannya menanjak. Ada tangga-tangganya di sana. Dan setiap tangga itu ada ujiannya. Tangga-tangga itulah yang disebut dengan makom-makom. Tahapan-tahapan. Ya, makom-makom, derajat. Nah, tapi perlu diketahui orang yang sudah salik ya, artinya sudah salik itu berarti dia sudah berjalan, sudah melangkah menaiki satu tangga. Itu salik namanya. Orang yang sudah salik itu la yanzur li amali. Dia itu tidak memandang perbuatan. Tidak memandang perbuatan dirinya. Artinya dia sudah fana fil af'al. Kalau dia tidak fana fil af'al ya, berarti belum salik. Walaupun sudah tua, bahkan sampai mati pun belum salik banyak. Ya. Sampai mati pun belum salik banyak. Wis durung melangkah belas. Belum melangkah. Lah itu tadi kan orang selalu dalam melaksanakan ibadah yang dipikir oleh opo. Pahalanya berapa? Yang dipikirkan kayak gitu. Itu belum salik, Mas. Ya. Bagaimana caranya masuk surga? Itu belum salik namanya. Orang yang salik gak peduli masuk neraka ataupun surga, yang penting ridho dan cintanya Allah. Kalaulah Allah ridho, mau taruh neraka pun gak ada masalah bagi kaum salikin. Apalagi yang sudah wasil. Ya. Kalau wasil itu fana fil hal. Ya. Apalagi amal perbuatannya, haliahnya loh dia nggak tahu. Artinya fana fil hal itu rusak di dalam kondisinya, dia tidak tahu kondisi dirinya. Makanya rentetannya salik itu man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Ini salik. Ini salik. Prosesnya itu memahami diri untuk ma'rifat billah. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Ini salik. Ini adalah perjalanan salik. Orang yang baru menempuh jalan menuju Allah. Jadi, siapa dirimu? Tanyakan pada dirimu. Maka orang yang mengetahui dirinya, dia akan tahu siapa Tuhan. Dia akan mengenal siapa Tuhan. Oh, bukan hanya sekedar, ya saya ini kan hamba. Tuhan, Allah adalah Tuhanku. Allah adalah yang menciptakan, bukan hanya sekedar itu, banyak sekali.
Kita ini hamba. Kalau kita mengakui kita hamba, seharusnya seperti apa kita berbuat? Kalau kita ini hamba, dapat perintah apa dari Allah sebagai Tuhan? Maka pantaskah kita menjalankan perintah hanya berharap pahala, balasan? Aku nek gede balasane tak lakoni. Nek gak gede lah apa aku sih ati ngelakoni. Itu kan berarti dia bukan hamba. Sejatinya hamba di dalam melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah sebagai Tuhannya, itu semata-mata untuk senang dan ridhonya Tuhan, untuk senang dan ridhonya Allah. Semata-mata itu. Gak peduli dikasih sedikit maupun berapapun, gak dikasih, gak ada urusan. Sejatinya saya ini hamba kok. Sejatinya awak dewe ki hamba. Maka hamba seharusnya ya, yang penting ngelakoni perintah. Ini masih belum salik nih loh ya. Sampai di sini masih belum salik ini. Sampai di sini masih belum salik. Ketika sudah tahu ya bahwa kita dirinya adalah hamba, Allah adalah Tuhan yang memang memerintahkan kita melakukan beberapa kewajiban, lalu kita melakukannya. Ternyata kita tahu, mengenal dari sifat-sifat Allah itu semua. Nah, ternyata Allah lah yang menciptakan saya. Allah lah yang menggerakkan saya. Allah lah yang mengibadahkan saya. Allah lah yang mensodakohkan saya. Allah lah yang mensolatkan saya. Allah lah yang menggerakkan saya berbuat baik. Maka lepaslah amal. Dia tidak melihat amal lagi, yang dilihat adalah orang kalau sudah fokus mas, kelakuannya karo. Contoh ini ya, sebenarnya sampean sudah sering melakukan tapi sampean nggak sadar. Tapi sampean fokusnya pada lain, ya, pada hal yang lain. Cuman sampean kan nggak sadar saja. Nah, ketika sampean itu melihat sesuatu, melihat TV, terkesima dengan isi sinetron yang di televisi atau isi film yang di televisi, sampai sampean kebawa masuk ke dalamnya, ikut merasakan. Ya Allah, memang aku tiba, aku tembak mati ya Allah. Sampai kayak gitu. Kalau saya tanyakan, selesainya itu, tadi kamu berbuat apa? Tahu nggak kira-kira? Saya yang fokus melihat sampean fokus melihat film yang sampean senang. Saya catat perbuatan sampean melakukan ini. Ketika selesai film itu akan saya tanyakan, sampean tadi melakukan apa saja? Jam sekian sampai jam ini ketika melihat TV. Melakukan apa ya? Mesti akan begitu. Iya enggak? Enggak akan tahu sampean terhadap apa yang sampean perbuat. Karena fokusnya sampai pada televisi. Ini loh, tadi sampai ini pun garuk-garuk. Tidur sampai tambah sadar sampai melakukan ini. Ini loh, tambah sadar sampai ini begini. Ini loh, tambah sadar sampai melakukan ini. Ini tambah sadar sampai melakukan. Iya enggak? Pernah enggak itu terjadi pada saya? Itulah. Cuman bedanya sampai itu termasuk salikul film, salikus sinetron, bukan salikullah, bukan salik ilallah. Sampai termasuk ma'rifah film, ma'rifah sinetron, bukan ma'rifah billah. Beda nih.
coba sifat itu, perilaku itu dialihkan kepada Allah. Nek nanggone Gusti Allah kaya ngono. Sampai kenali sifat Allah, sampai kenali perbuatan Allah, sampai kenali kehendak-kehendak Allah. Betapa semua yang terjadi di sini semuanya kehendak Allah. Sampai tahu tadi itu rayap begitu banyaknya, sudah kehendak Allah sudah. Ada yang mengatakan bahwa kan gas, saya kok tahu-tahu ngambil minyak gas, kok tahu-tahu disirami ambil Mas Tony sih. Ya itu semuanya dari Allah. Saya nggak tahu. Ya. Semuanya terjadi begitu saja, berutu kan kayak gitu. Baru saya pikir apa saja yang saya lakukan tadi. Gitu. Dan itu terjadi begitu saja, dan semua itu adalah kehendak Allah. Semua itu perbuatan Allah. Semua itu tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Kan kayak gitu. Lah kita mau mendalami semacam itu terus-terusan, fokus terus terhadap perbuatan Allah, kehendak Allah, sifat Allah. Pahami sifat Allah. Asmaul Husna yang 99. Maka akan banyak sampai temukan Asmaul Husna di setiap jalan, di setiap pekerjaan, di perkantoran, di pasar, di majelis-majelis taklim, di majelis-majelis zikir, bahkan di anak-anak jalanan, di kalangan anak pang, di kalangan orang bambungan, di kalangan orang gila. Di sana ada asma-asma Allah. Sampai akan temukan Allah di setiap. Artinya temukan Allah, sampai akan temukan perbuatan Allah di sana. Ada kehendak Allah di sana, ada izin Allah di sana, ada rahman Allah di sana, ada salam Allah di sana. Ada jebernya Allah di sana, ada qaharnya Allah di sana, ada syakurnya Allah di sana, ada ghafurnya Allah di sana, ada ghafarnya Allah di sana, ada afunya Allah di sana. Di setiap langkah kehidupan diri dan manusia semuanya. Fokus ke sana sampai tidak akan pernah tahu apa yang sampai berbuat, karena perbuatan sampai adalah kehendak Allah itu sendiri. Cuman bedanya kan itu tadi, ya, untuk fokus kayak gitu gak bisa. Si turun iso, bukan gak iso. Sampai bisa fokus nanggone film. Itu salik, itu baru salik. Itu baru salik. Dan itu masih di tangga pertama. Mau memasuki tangga kedua beda lagi sama. Beda lagi. Akan terucap ucapan-ucapan sing ngawur terkadang tapi maknanya benar sebenarnya. Akan banyak perilaku-perilaku yang dipandang orang lain itu kok ngelakoni iki sih, padahal benar itu. Ada sesuatu rahasia di balik itu. Sampai tahu Nabi Khidir itu membunuh anak kecil menurut pandangan manusia biasa. Kok begitu? Kenapa Nabi Allah Khidir itu melobangi kapal perahu yang sudah punyanya orang miskin juga kayak gitu? Orang pada umumnya, orang awam, orang umum. Kok ngakoni iku sih? Mosok wali kaya ngono. Mosok santri kaya ngono lho. Kan gak ngerti ya. Lha iku tangga-tangga berikutnya akan ada hal-hal semacam itu. Yang memang dituntut kita akan melakukan kayak gitu. Dan akan mendapatkan tantangan dari orang. Akan mendapatkan hinaan, cemoohan dari orang. Padahal yang harus kita lakukan itu. Aku kudu ngelakoni iki. Tapi iki gara aku dicemooh sampai uang. Bisa enggak sampai? Sampai ngomong nyalak nawai dhewe gak iso. Ayo saat minggu ya salahkan diri sendiri, jangan nyalahkan orang. Ayo saat minggu ya, insya Allah rahasia itu terungkap. Sampai dalam 1 minggu, jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Apapun yang terjadi, entah sampai niku ditabrak, entah sampai diduduki wong, entah sampai diketaki wong, diapa namanya, ojo nyalakno wong, nyalakno awake dhewe.
kok bisa wong aku sing disalah itu aku kate nyalahno. Ya salahmu. Cari salahmu apa? Cari kesalahanmu apa? Kenapa orang itu digerakkan oleh Allah melakukan itu? Kenapa orang itu digerakkan oleh Allah memaki kita? Cari alasannya yang membuat dirimu salah, bahwa diri kita salah. Maka akan terungkap, sampai akan temukan mutiara-mutiara hikmah di balik itu, Mas. Di setiap tangga salikin menuju Allah itu penuh dengan hikmah. Tapi jangan salah, penuh dengan makian manusia yang nggak paham, penuh dengan hinaan manusia yang nggak paham. Sing podo salik ya ngerti menengah. Ya sing gak salik-salik sampai tua ya koyo ngono, maki-maki orang, hina-hina orang. Ada ini. Apalagi wasil itu sudahlah, belum jauh wasil. Dan orang kalau wasil, orang kalau memahami, kalau merasa bahwa dirinya wasil, berarti belum wasil. Wong sing ngerasa dirinya tutuk nang gone Gusti Allah berarti ado. Orang yang merasa dirinya nyambung ambek Gusti Allah berarti terputus. Orang yang merasa dirinya ikhlas berarti gak ikhlas. Orang yang merasa dirinya tawakal berarti gak tawakal ya. Ya, paham itu Mas. Wis sampean paham wis. Paham gak paham apa jare wis. Engko Allah sing ngekeki paham Mas sampean ya. Sampai gak usah nuntut paham saiki. Kok gak paham sih aku sih omongannya apa? Wis jarno Allah kok sing kayak paham sampean. Sing penting sampean ngaji yo terus. Zikir sing tak anu nambah. Sampai kan saya sudah kasih ya. Saya sudah ijazahkan pada sampean semua. Dzikra wirdul latif dengan rotibul haddad. Kalau nggak punya nih rotibul haddad, bawa, baca supaya nyambung. Nyambung ke saya, nyambung ke guru saya. Jadi omongan saya sih sekarang nggak paham, insya Allah besok 2 hari lagi entah kapan akan paham. Oh nah, yang penting dikiri sampean, wiriti sampean jangan putus. Itu sambungan dengan saya, dengan guru-guru saya. Gitu. Ya. Wa thalithuha wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma inna nasta'udzika ma 'allamtana wa laqina biha idza nasitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna Allah ta'ala muttali'un ala sariratika. Wa nadiru ila qalbika. Fa innama yataqabbalu Allahu min salatika biqadri khusu'ika wa khudu'ika wa tawaddu'ika wa tadarru'ika wa buduhu fi salatika. Ketemu wa'buduhu fi salatika ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka li kusuri ma'rifatika bijalillahi ta'ala faqaddir
anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilaika liya'lama kaifa salatuka fa inda dzalika yahduru qalbuka wa taskunu jawarihuka thummarji ila nafsik wa qul ya nafsassu ala tastahi min khaliqika wa maulaki id qaddarta ittala'a abdin dalilin min ibadihi alaika wa'lam, ketahuilah. Ketemu ya semua ya? Ada yang belum ketemu? Hah? Ini masih ada kitabnya. Kasihkan. Yang nggak megang kitab, pegang kitab. Ketemu? Wa'lam, ketahuilah semua ya? Wa'lam, ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Muttali'un, ialah melihat Allah ala sariratika, atas rahasiamu. Wa nadhirun, jadi Allah itu Maha mengetahui atas rahasia kita. Ya. Sampai punya rahasia apa? Disingitno ya apa? Mau disembunyikan seperti apa rahasiamu? Yang mungkin orang lain, bahkan istri dan anak pun tidak tahu, Allah tahu. Dan itu harus sampai sadari. Harus kita sadari itu. Bahwa sekecil apapun rahasia yang kita sembunyikan, yang mungkin dari orang yang paling dekat, ya, dari kita, Allah tahu. Setiap manusia punya perilaku buruk. Setiap manusia punya perbuatan entah kapan, ya, itu pernah melakukan suatu keburukan. Yang mungkin keburukan itu tidak ada satupun yang tahu kecuali kita sendiri. Bahkan dari orang yang paling dekat dengan kita tidak ada yang tahu. Dan kita saja yang tahu. Dan itu betul-betul rahasia. Andai kata diungkap, bleng, sampai dicap orang jelek sudah. Paham? Ada nggak dari semua dari? Ada kan? Aku ya ada lah. Oh, tahu sing gak dulu ya. Andai kata dibuka oleh Allah rahasia itu, walaupun siapapun yang tidak ada yang tahu, bahkan orang terdekat pun, bahkan mungkin sampean yang sudah melupakan itu, tapi Allah tahu. Andai kata Allah membukanya, sampean bakal dijawab dengan orang, langsung dipamerno ambek Gusti Allah. Iki lho arek iki koyo ngene. Gambare langsung diketokno, kaya wis disyuting ngono, syutingane diketokno. Iki lho sunan sing ahli ibadah ngono. Nyatane kaya ngono ya. Saumpama. Amin amin. Ndadakno kaya ngene. Ambruk enggak? Jelek enggak? Tapi ya satir, ya satirul uyub, itu adalah Allah. Tahu nggak bahwa Allah dat yang maha menutup aib hambanya? Kenal nggak sampai bahwa selama ini aib kita yang paling tersimpan, paling rahasia, paling tersembunyi, ditutupi oleh Gusti Allah. Sudahkah itu kita syukuri?
begitu rapinya Allah menutupi loh. Andai kata mau Allah membuka, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Tapi nyatanya ditutup oleh Gusti Allah. Tandanya apa kok ditutupi, Mas? Tandanya Allah sayang, Mas. Kita ini paling baiknya umat. Saya katakan. Dan kita ini termasuk umatan marhumah, umat sing disayang. Kenapa? Karena kita umatnya kekasihnya Allah. Sapa iku? Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah itu kita syukuri, kita menjadi umat beliau itu. Ya, kita syukuri jadi umat beliau. Sehingga disayang. Rata-rata biyen, Mas. Dulu ya. Kalau nabinya itu sudah wafat, mungkar lagi sudah umatnya. Ya. Ono nabi ini sik urip, sik api. Tapi nabi ini mati, acur wis kelakuane. Hilang sudah. Tapi Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau semakin banyak yang masuk Islam, semakin banyak yang menjalankan misinya Rasulullah. Itu bedanya, Mas. Bedanya. Ya. Kenapa? Ayo, sampai tahu rahasianya kenapa? Hah? Karena Allah sayang padanya. Allah sangat mencintai. Allah saja bersolawat dan memerintahkan seluruhnya bersolawat kepadanya. Sebelum alam ini diciptakan, Allah sudah ciptakan nur yang namanya Nur Muhammad. Allah kadang-kadang nur itu dibawa oleh Allah. Sampai no coba bayangno koyo cahaya digawa kaya ngono wis gak usah bayangno. Gitu. Lebih baik gak dibayangno. Nanti gak ada sampean rusak. Nur itu dibawa kemana-mana. Nur Muhammad. Saking indahnya nur itu. Nur Muhammad. Dan saking sangatnya disenangi oleh Allah, dibawa sampai nek duwe sesuatu ya, atau menciptakan gambar ibaratnya melukis sesuatu apik nemen dan sampai sangat senang diduduk-dudukno enggak? Iya diduduk-duduk. Lah Allah itu wah, ila Nur Muhammad, ila Nur Muhammad. Kayak gitu. Dan kita adalah umatnya. Kita harus tahu itu. Jadi ojo maitu umatnya Kanjeng Nabi, ngelek-ngelekno umatnya Kanjeng Nabi. Sing sampean ilokno, sing sampean maki, sing sampean cela, dia juga umatnya Kanjeng Nabi. Meskipun berbuat seperti apa, ya bencion nanggone kelakuane, tapi ojo benci nanggone wonge umatnya Kanjeng Nabi. Ya. Umat Kanjeng Nabi, Mas. Ya. Yang karena rindunya Rasulullah sampai menangis. Coba. Saking rindunya nang awak dewi, nang umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dewi sampai menangis. Ya. Baik. Allah Maha tahu. Wa'lam annallaha ta'ala mutali'un 'ala sariratika. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala Ma'ulur Allah Mutali'un memandang, melihat Allah ala sariratika atas rahasia-rahasiamu. Allah ngerti itu. Allah ngerti itu. Makanya Allah tutupi rahasia itu. Si sampean rahasianya. Ya. Bahkan ibu kita, bapak kita aja terkadang masih keceplosan mengungkap rahasia kita. Kan gitu ya. Tapi Allah sampai kapanpun ya satirul uyub. Allah adalah zat yang maha menutupi aib hambanya. Berarti lebih sayang mana orang tua kita dengan Allah?
sayangan Allah, Mas. Aduh. Nah, kalau kepada orang tua sampean itu mengabdi, kalau kepada orang tua sampean menghormati, kalau kepada orang tua sampean berusaha untuk mentaati, kenapa kepada Allah tidak? Kenapa kepada Allah tidak mau mentaati? Enteng-entengan sampean taati. Kenapa kepada Allah sampean tidak mengagungkan, memuliakan, memuji? Enteng-entengan memuji, tak sampai ke hati. Lah itu tadi. Ya. Ini penting. Saya gugah kesadarannya sampean. Saya gugah hati sampean supaya sampean mulai belajar melihat Allah. Mulai belajar mengenal Allah. Nek gak dingono sampean gak kenal. Sampean kenali Allah. Kenali Allah itu siapa sih? Adakah satu detik dari nikmat, setiap detik lah, 1 detik aja dari nikmat yang sampean rasakan yang bukan dari Allah? Hah? Ada enggak? Enggak ada, semuanya dari Allah. Bahkan nikmat legahnya, apa legahnya itu? Legoe. Apa legoe bahasa anu? Hah? Bahasa Indonesia legoe apa? Lega. Hah? Puas. Bukan. Plongnya itu loh, plongnya bernafas. Iya, bilang sama. Nikmat kayak gini apa sampai tidak tahu bahwa ini adalah pemberian Allah. Oh, wong nek kena asma, itu apa rasanya, Mas? Mas tahun ini pernah ngerasain. Nah, saya punya teman juga begitu. Kemana-mana bawa ini. Oh, kadang wis teko gak ono iki. Wih, kemana-mana bawa. Sampai diparingi sehat ambek Gusti Allah gak nggawa iki lho. Apa? Iya, oksigen. Hah? Tutup parfum itu, Mas. Oksigen. Oh, bayangkan. Berapa harganya, Mas? Saya tuh obatnya tersantung di 1 juta. 1 juta. Satu. Bisa dipakai? Misalnya jantung bisa. Jadi bisa pakai 1 bulan. Kadang 1 juta untuk 1 bulan. Kadang 2 minggu. Kadang 2 minggu. Sampai bisa lega ini berapa bulan? Berapa tahun? Bayar berapa mana? Ya. Kenali Allah ya, kenali Allah. Kenali Allah dari mengenali kita, siapa kita. Lah gitu, cara mengenali kita gitu. Iya, aku dhewe ngene lho. Aku dhewe sapa itu? Aku dingenekno kan Allah juga. Aku dingenek. Jadi itulah yang disebut dengan man arafa nafsahu. Bukan hanya sekedar mengenali diri kita hamba, tutup. Enggak segitunya. Dalami lagi, aku ini hamba. Aku diberikan kesehatan oleh Allah. Aku diberikan ini, loh. Dengan mengenali semacam banyak hal yang ada dalam diri kita yang kita tidak kenali. Kalau kita mau sadari, kalau kita kenali, maka kita akan selalu melihat Allah di sana. Iya Allah semata. Iya Allah kabeh. Aku ngene Allah kabeh. Aku diparing Allah kabeh. Maka akan sampai kenal Allah. Satu sedikit demi sedikit akan sampai kenal Allah. Kalau sampai bisa merasa aman dengan orang tua, kenapa dengan Allah tidak? Kalau sampai itu merasa aman dengan bos sampean, kenapa dengan Allah tidak? Oh, bosku itu soge. Bosku itu sing duwe iku lho. Wong Pulau Madura kate dituku. Ibarat ya. Kalau dengannya merasa aman, kenapa dengan Allah tidak? Wa nadirun ila qalbika, dan Allah nadirun memandang Allah ila qalbika. Nadir ini
melihat dengan secara teliti, ya, meneliti. Nadir itu memandang secara teliti, itu nadir. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Dan Allah adalah nadir ila qalbika, memandang kepada hatimu. Fa innama maka hanya sanya yataqabbalullah. Fa innama maka hanya sanya yataqabbalu, menghadap pasti, ya, pasti menerima. Fa innama dan hanya sanya pasti yataqabbalu, menerima Allah min salatika, dari salatmu, biqadri khusyu'ika, dengan kadar kekhusyuanmu. Salatmu bakal diterima ambek Gusti Allah nek sampean khusyuk. Wa khudu'ika biqadri khudu'ika, dengan kadar, berapa sih kadar kekhusyuane? Berapa sih kadar kekhudu'ane? Ya. Khudu' yakni tunduk, anteng, ya, di hadapan Allah. Wa tawadu'ika, dan apa? Tawadu, andap asor, ya. Karena sholat menghadap Allah. Seberapa kadar andap asor nang Gusti Allah, akhlaknya menghadap Allah. Seberapa besar kadarnya kekhusyuan nang Gusti Allah. Khusyuk itu mikirin Allah terus, eling Gusti Allah terus. Sampai mulai dari takbir Allahu Akbar sampai salam, berapa kali sampai ingat Allah? Ya, hanya sekedar itu Allah yang terima. Ketika sampai ingat, ketika sampai khudu, ketika sampai tadarru, ketika sampai tawaddu, betul kadarnya sesuai dengan itu Allah terima salat. Nek wis ka ono blas ka eling blas Allahu Akbar, pikiran atine rekreasi nang gone mall, rekreasi nang gone kiras, wis gak ngerti lah. Ya. Dadi wujuduhu ka'adamihi, ana salate sampean padha ambek gak salat. Lah ya apa? Salat kok iso rekreasi? Hah? Kayak gitu. Sebenarnya bagaimana cara khusyuk? Khusyuk itu nek sampean gak iso memahayati apa yang sampean baca, menghadirkan hati di hadapan Allah, wis cukup ketika takbir, mulai dari takbir Allah, ini sudah nyebut Allah. Allah ini nggak sampean nang ngadepi Allah. Ingatlah diri kita bahwa diri kita di hadapan Allah. Ingatlah bahwa diri kita dilihat oleh Allah. Allahu Akbar. Ya. Seakan-akan memanggil Allah. Kau yang maha besar ya Allah. Kau yang besar nikmatnya ya Allah. Kau yang maha besar kekuasaanmu. Kau yang maha besar pemberianmu. Kau maha besar pengampunanmu. Kau maha besar kehendakmu. Begitu di hati terus. Allah, Allah, memaknai Allah terus. Allah, Allah. Mulai takbir Allahu Akbar, terus gitu. Allah, Allah. Sambil mulai dari baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, di hati tetap Allah, Allah, Allah. Harus bicara enggak dengan Allah. Itu khusyuk. Itu khusyuk. Dari Pak, ya, ini sudah memasuki khusyuk tingkatan 2. Kalau pertama dikategorikan khusyuk itu, tingkatan khusyuk yang pertama ini, ya artinya hanya sebagian yang tidak dikatakan khusyuk. Ingin apa? Ingat bahwa dirinya dalam keadaan sholat. Itu khusyuk sudah. Tapi khusyuknya orang awam, itu sih gak masuk. Artinya ketika takbir Allahu Akbar, merasa dan ingat bahwa ini takbir adalah takbirnya bukan takbirnya demo. Allahu Akbar. Kok pas ini Allahu Akbar, beda sama itu kata demo sama. Hah? Yang kayak gitu. Ketika rukuk sampean
merasa bahwa rukuknya ini adalah rukuk sholat. Ketika i'tidal merasa bahwa i'tidal ini adalah i'tidal sholat. Saya melakukan sholat. Ngadeg ini sampai merasa bahwa sampai melakukan sholat. Berdiri. Ketika sujud sampai merasa bahwa sujud itu adalah sujudnya sholat. Ketika duduk merasa bahwa duduknya itu duduk sholat. Itu adalah khusyuk. Tapi khusyuk tingkat awam. Ya, khusyuk daripada pikiran ambek ati ini melayang nanggone dindi rekreasi kita. Wis pikiran ambek ati ini fokus nanggone sing dilakoni. Kayak gitu. Itu sudah dalam kategori tapi yo jangan di sana toh. Usahakan tingkatkan kehusuan sampean pada tingkatan itu tadi, ingat Allah. Karena yang dikatakan di sini oleh Allah oleh Imam Ghazali, ya, saya lanjut mana tadi? Fa innama yataqabbalu, dan hanya saja menerima Allahu min salatika, dari salatmu, bi qadri khusyuika, dengan qadar khusyukmu, wa khudu'ika, dan kadar ketenanganmu, wa tawaddu'ika, dan kadar dengan kadar tawaddu'mu, yaitu andap asormu, wa taudarru'ika, dan dengan kadar menghinakannya kamu, merendahkannya kamu, wa'budhu, maka beribadahlah kamu, ya, berbaktilah kamu, mengabdilah kamu kepada Allah fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka tarahu, seakan-akan ada kamu, sesungguhnya kamu tarahu, ialah melihat Allah. Rasakan sampai berada di hadapan Allah dan melihat, ya, melihat Allah. Melihat Allah dengan menggerakkan ini, Allah berbuat ini, Allah melakukan ini, Allah melakukan ini, ya. Fa illam takun tarahu, maka jika tidak ada kamu tarahu, dapat melihat kepada Allah, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yarakah, melihatmu. Maka khusyuk itu di sana. Kalau sampean gak iso salate sampean delok Gusti Allah, ya rasakno bahwa Allah delok sampean, melihat kita. Lah, khusyuk itu di sana. Seberapa lama kita itu merasa dilihat Allah, di sana kadar kekhusyukan kita. Ya. Seperti fa illam yahdur qalbuka, maka jika tidak hadir qalbuka, apa hatimu, walam taskun, dan tidak diam, yaitu tidak diam, tidak anteng, ya, tidak tentram, jawarihuka, apa anggota badanmu, likusuri ma'rifatika, karena sepinya, ya, walam taskun, dan tidak diam, tidak sakin, tidak tenang, tidak tentram, jawarihuka, apa beberapa anggotamu, anggota badanmu, ya, likusuri ma'rifatika, ya, karena gerak, ya, karena ma'rifatnya kamu, karena masuknya kamu pada kemakrifatan itu tadi, ma'rifatnya kamu karena kamu merasa melihat Allah, karena kamu merasa dilihat Allah, bijalali, ya, bijalalillahi, pada keagungan Allah, gak iso tenang, gak iso hadir hatimu, dan tidak bisa tenang
anggota badanmu karena memang mengenal atau ma'rifah pada zat yang agung, pada keagungan Allah Ta'ala Maha Nur Allah, faqaddir, maka memperkirakan kamu, anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki salihan yang saleh, min wujuhi ahli baitika, dari arah ahlul bait, ya, dari arah ahli rumahmu, yanzuru ilaika, ialah memandangmu, yanzuru ialah memandang orang tersebut, ilaika kepadamu, liya'lama, agar supaya kamu, ya, liya'lama, agar supaya mengetahui orang, kaifa sholatuka, bagaimana kamu melaksanakan sholat. Fa inda dalika, maka ketika hal tersebut, yahduru, hadir, qalbuka, apa hatimu, wataskunu, dan menjadi tenang, tentram, jawarihuka, apa jawarihmu, anggota badanmu, tsummarji, kemudian kembali, ila nafsi, kepada dirimu, kepada jiwamu, tsummarji, kemudian kembali kamu, ila nafsika, kepada jiwamu, wakul, dan katakanlah olehmu kepada jiwamu, ya nafsasu, wahai jiwa yang jelek, ala, ingatlah, ala tastahi, ingatlah, apakah tidak malu kamu, min khalikika, dari khalikmu, dari zat yang menciptakanmu, min khalikiki, dari zat, yakni dari Allah yang menjadikan kamu, wa maulaki, dan yang merajai kamu, il qaddarta, ketika memperkirakan kamu, ittala'a, pada memandang atau pada melihat, abdin, kehambaan, dalilin, min ibadihi, ittala'a abdin, yaitu memandang abdin, hamba, dalilin, zal bidzal, ya, min ibadihi, yang hina, min ibadihi, dari hamba Allah, alaika, atas kamu, walaisa biyadihi, dan tidak ada biyadihi, dengan, ya, biyadihi yaitu pada kekuasaannya, naf'uka, apa manfaatkah kepada kamu, wala dharruka, dan tidak membahayakan kah kepada kamu, khusyat, maka menjadi khusyuk, jawarihuka, apa anggota badanmu, wa hasunat, dan menjadi baik, sholatuka, apa salatmu. Jadi begini, Imam Ghazali menegaskan bahwa diterimanya sholat itu karena khusyuk, ya, khudu, tenang, dan tawaddu, merendahkan hati, merendahkan, menghinakan diri, wa tadarru, dan merendahkan, ya, wa tawaddu, dan apa, andap asor, ya. Itu untuk bisa diterimanya sholat kita oleh Allah, ya. Maka dengan khusyuk itu bagaimana
beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, rasakan bahwa Allah melihat kita. Lalu hadirkan hati kita, ya, hadirkan hati kita di hadapan Allah. Dan dengan tenang, dengan tenangnya anggota, ya. Kalau itu tidak bisa disebabkan karena memang gak bisa tenang, anggota gelisah, bergerak aja, disebabkan karena ma'rifahnya, ma'rifah bijalalillah, mengenalnya atau mengetahui dengan keagungan Allah, bergerak terus itu, semacam itu. Karena sebagaimana orang wirid itu loh, zikir ya, orang zikiran kan terkadang sampai gonjang-gonjang, Allah, Allah, terkadang nggak sadar, kayak gini-gini, ya. Itu karena nggak kuatnya menahan keagungan Allah. Biismillah, Allah, Allah. Makanya kalau sampai lihat tawajuhan, nah, insya Allah nanti suatu saat kita akan ke sana ya, mudah-mudahan diberikan panjang umur. Dan saya sudah bicara sama adik saya, nanti insya Allah kapan-kapan kita baiat ke Mursyid Naqsabandi ya, di Sampang sana, ya, supaya kita ada sambungan tarikah. Nah, bagi mereka yang nggak kuat, terkadang sampai pingsan, berak, wah, menjerit-jerit gitu. Nah, itulah sampai begitu Imam Ghazali memandangnya. Kalau itu disebabkan karena keagungan Allah, dengan merasanya, kan orang ketika menyebut Allah, lama-kelamaan dia akan ingat betapa hinanya diri kita, betapa hinanya, betapa rendahnya diri kita. Aku iki akeh dosa, gak pantas nyebut Allah, gak pantas. Seakan-akan sampai dulu gak pantas aku nyebut Allah karena apa? Saking gedene dosa. Ya mungkin banyak orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya Allah, jenengan ngertos ya Allah, jenengan sampean tahu ya Allah betapa saya itu hinanya. Gak bisa aku menyembunyikan dari Allah. Saking gak kuatnya akhirnya geblak. Saking gak kuatnya Allah sampai gini, sampai jerit-jerit, sampai kayak gitu. Nah, ketika tidak tenangnya begitu, li jalalillahi ta'ala, faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yandur ilaika. Maka rasa nu'ai seakan-akan ada orang saleh, ustadz atau kiai, ya, dari keluarga kamu, keluarga kita, yang melihat kita dan tahu terhadap hati kita. Rasanya kayak ngono, ya, seakan-akan dia melihat liya'lama kaifa sholatika, mengetahui gerakan dari sholat kita. Fa idza dzalika yahduru qalbuka, maka ketika itu baru hati kita akan hadir kembali dan diam jawarih kita. Nah, kalau sudah diam jawari kita, kembali jiwa kita, karena jiwa itu nggak sadar ketika sudah Allah, nggak sadar. Ketika nggak sadar begitu, ya sudah, kembali lagi keluar, kembali keluar. Rasakan bahwa ada seorang yang melihat kita, sehingga kita perbaiki. Kan sajane gak api ini, kok sholat tapi nggak apa-apa dulu. Kalau nggak gitu, sampai gonjang ganjing nanti. Ketika nggak kuat, wah, kayak gitu. Nah, Imam Ghazali menyarankan, wis balik asik, metu asik, tak apa dulu. Keluar dulu. Ketika sudah keluar merasa bahwa kamu dilihat oleh orang yang soleh dan sebagainya, lah kepingin didelok wong. Gak apa-apa elek. Tapi sumarji ila nafsikah wa qul ya nafsusu. Lalu kamu kembali kepada jiwa kamu. Hei, Zainal, jeleknya kamu, ibaratnya kamu. Katakan pada jiwamu, kamu itu welek nemen, kamu itu begini. Ngono sholat kepengen didelok, oleh didelok wong akhirnya sampean anteng, sampean epok-epok khusyuk. Nah, ini deh. Katakan, jelekkan, hinakan diri kita. Wa qul, dan katakan ya nafsusu,
Ala tastahi min khaliqika wa maulaki, min khaliqiki wa maulaki. Apa awakmu iku gak eling? Ya. Apa sampean iku gak izin ta nang gone zat yang menciptakan kamu, yang tahu terhadap kamu dari segalanya. Ya. Dia yang menguasai kamu. Ketika perkiraan melihat sebagai diri sebagai hamba lalu hinakan. Awakmu iku nafsu yang elek, awakmu iku hamba. Apa gak ngerti awakmu nek didelok mbek Gusti Allah. Dan Allah Allah tahu apa yang ada di hatimu. Sadari itu. Hinakan. Bicaralah pada jiwamu dan hinakan dia. Karena hanya kamu yang tahu rahasia jiwamu. Maka hinakan jiwa itu. Di mana jiwa itu pernah berbuat buruk walaupun disembunyikan. Ya. Semacam itu. Dan katakan tidak ada selain Allah yang bisa membuat orang itu bahaya. Dan tidak ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat. Ngapain kamu itu sholat pengen dilihat orang? Iso apa wong iku? Gak izin tanang gone Gusti Allah, gak malu gak? Katakan itu pada jiwa kita. Ya, wala darrah hasya'at jawarimuka. Ya, katakan itu. Sehingga hati kita akan kembali kepada Allah. Khusyuk kembali kepada wa hasunat sholatuka, dan menjadi baik sholatmu. Tsumma innaka ta'lamuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hamdan wa bi ni'amahu wa zikratan wa rahmatan. Allahumma shalli ala sayyidina taqbilana bi hajjana hajjat wa qadar. Balighna bi salawati jamil khairat. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbaka. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taruh pojok sana. Bisa lain skor nih.
CS apa perlu terus ini terus telepon jadi ya bisa kan berani dari satu enggak satu Duh. Samanya dilong no ae. kopi dong tapi gini itu iya itu lancar itu nanti proses itu stay saya sama kita stay tidak kita harus stay terus stay timbul dari ini yuk nomor tadi Bismillah. Seorang futsal kanan main bola kanan semuanya rata-rata Sama minum Spanyol kan boleh atau sama Abang kali. dia juga sempat mengalami kenapa Mana sih bisa dipakai ya Spanyol kapan? Kayaknya nggak bisa.
Karena kan kontrol. Ini kontrol. Ini sini. Keren. Keren. Ini. Jangan susah satu kali. Belum tahu makanya pakai makanan itu. Oh iya. Iya. Ini enggak sih Mas, lain. Oh, pilih. Meski itu nggak salah ini nggak masuk apa salah dengan piring meja.
Kalau begitu.